Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita ketahui bahwa seseorang yang datang bertanya kepada Yesus itu adalah orang yang muda yang kaya karena banyak hartanya. Dan orang muda yang kaya itu boleh dikatakan orang muda yang saleh karena sudah menuruti perintah Allah. Misalnya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, dan menghormati ayah dan ibunya, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan orang muda yang kaya ini ingin memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu dia bertanya kepada Yesus, "Perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini suatu pertanyaan yang baik. Kita pun boleh bertanya demikian kepada Yesus dalam refleksi diri kita sendiri sesuai dengan tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mula-mula Yesus menekankan bahwa hanya satu apa yang baik itu. Tetapi Yesus menjelaskan supaya dapat masuk ke dalam hidup kekal itu harus menuruti segala perintah Allah. Jawaban Yesus ini sebenarnya sudah jelas, yaitu menuntut totalitas. Tetapi orang muda yang kaya itu mungkin merasa sudah melaksanakan perintah Allah. Maka dia bersemangat bertanya, "Perintah yang mana?" Maka ketika Yesus menyebutkan, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," dengan percaya diri dan penuh semangat, orang muda yang kaya itu berkata, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Akhirnya orang muda yang kaya itu sedih karena banyak hartanya dan akhirnya meninggalkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita sudah menjadi pengikut Yesus. Menjadi orang Kristen tidak otomatis memperoleh hidup yang kekal, tidak otomatis masuk surga, tidak otomatis masuk kerajaan Allah kalau kita sudah meninggal nanti. Menurut sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini,
walaupun kita tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, selalu menghormati ayah dan ibu, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, belum tentu sempurna. Yesus menuntut totalitas dari pengikutnya, yaitu sempurna. Karena dari semula kita diciptakan sesuai dengan citra Allah, sempurna adanya, baik adanya. Yesus tidak melarang untuk menjadi orang kaya, tetapi Yesus mengatakan bahwa harta duniawi ini bisa digunakan untuk memperoleh harta di surga dengan cara menolong orang-orang miskin, lalu mengikuti Yesus. Kesempurnaan itu diperoleh melalui kesatuan yang erat dengan Yesus dan melepaskan ikatan dengan harta duniawi itu. Kalau hidup kita masih mengutamakan gaya hidup materialistis, kita tidak akan sempurna di hadapan Tuhan walaupun kita hidup saleh. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati dan dicintai Tuhan, sebagai keluarga, Yesus tentu tidak meminta menjual seluruh harta keluarga kita untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Tetapi sama seperti kepada orang muda yang kaya itu, Yesus menghendaki agar keluarga kita adalah keluarga untuk Tuhan. Tuhan menjadi prioritas dalam keluarga kita. Tuhan meraja dalam keluarga kita. Tuhan menjadi kepala rumah tangga dalam keluarga kita. Dan anggota keluarga harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Kalau keluarga kita diberkati Tuhan dengan banyak harta, itu sebenarnya adalah suatu anugerah untuk memperoleh harta di surga, kalau kita tetap menuruti kehendak Tuhan. Hal ini memang tidak gampang, karena harta yang banyak menggoda kita untuk hidup materialistis dan tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Supaya jangan terjebak masuk dalam hidup materialistis dan tidak tergoda melakukan perbuatan-perbuatan jahat karena banyak harta, maka marilah kita melepaskan keterikatan hati kita dengan harta tersebut, sehingga kita dapat dengan sukacita menolong orang-orang miskin di sekitar kita. Tetapi kalau hati kita melekat dengan harta kita dan tidak bersedia membagi-bagikannya kepada orang miskin demi Tuhan, maka kita akan kehilangan hidup yang kekal. Semoga hati kita lebih melekat kepada Tuhan daripada melekat kepada harta kita, sehingga kita mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dengan demikian, semoga kelak di akhirat kita memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Amin.